Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Belum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan Shahibatul Bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma sallimna ila ramadhan wa sallim lana ramadhan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat di pada halaman 458, di pada waktu yang dijanjikan itu sudah dekat. Maimunah radhiyallahu anha hidup sebagai wanita yang taat kepada Rabb-nya, bersabar dan mengharapkan pahala dari perpisahannya dengan suami tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip seseorang itu diantaranya masuk surga itu disebabkan kesabarannya. Makanya orang ketika masuk surga, ucapan salam dari Allah untuknya adalah salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu diantaranya. Tapi bukan satu-satunya, tapi diantaranya lah. Makanya kalau nun sewu nggih, kita menghadapi keadaan-keadaan yang menuntut kita untuk bersabar, baik sangka aja pada Allah. Ya mungkin melalui jalan ini saya akan masuk surga, sabar ya aja. Karena kalau dipikir-pikir itu
Kalau dipikir-pikir ini, sabar nggak sabar itu ya sama aja. Iya. Orang sakit, sabar ya tetap sakit, nggak sabar ya tetap sakit. Kalau nggak sabar remek kabeh, udah dapat pahala. Iya. Iya betul, makin remek. Makanya ada ulama yang mengatakan semakin kita menolak takdir itu semakin sakit rasanya. Yang betul ya wis terima dengan sabar dan atau dengan syukur, terus pelan-pelan ya kita dinamis bergerak gitu. Sandaran utamanya adalah bahwa beliau wafat dalam keadaan ridho kepada istrinya dan dia akan menyusul beliau insyaallah di jannah. Memang satu kebahagiaan kalau seorang istri itu suaminya meninggal dalam keadaan suaminya itu ridho kepadanya, atau dibalik, ketika si istri itu meninggal suaminya ridho kepadanya. Itu satu kebahagiaan. Paling enggak dimudahkanlah masuk surganya itu karena ridhonya suami. Tapi ingat ya, ridhonya suami itu ridhonya Allah. Kalau ridhonya suami sesuai dengan ridhonya Allah. Murkanya suami itu murkanya Allah. Kalau murkanya suami mencocoki murkanya Allah. Kadang sebagian suami itu ngancam istrinya, aku gak ridho loh, aku gak ridho. Itu ridhonya suami, ridhonya Allah. Kalau ridhonya suami cocok dengan ridhonya Allah gitu. Nah, murkanya suami itu murkanya Allah. Kalau murkanya suami cocok dengan murkanya Allah. Itu maksudnya. Ya contoh misalnya, kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Uqudul Jan itu, ada seorang suami melarang istrinya datang ke majelis taklim. Sementara dia sendiri nggak bisa ngajari istrinya. Padahal menuntut ilmu agama itu wajib. Maka andaikan si istri melanggar larangan suami dengan tetap mengaji atau belajar agama, walaupun suaminya marah nggak ngaruh. Kenapa? Karena si istri mentaati perintah Allah, dan perintah Allah dalam hal ini nggak cocok dengan larangannya suami. Nah, maka ridho suami, murka suami karena nggak sesuai dengan ridho dan murka Allah, maka nggak ngefek gitu, nggak ngaruh gitu maksudnya. Itu contoh aja, itu contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini munggahan apa ceritanya? Enggak. Kenapa? Oh. Oh gitu. Terus? Iya. Iya, nggih, Bu. Ini malah digeser lagi jam 11 yang di Kemang Pratama. Makanya saya santai. Oh, lanjut. Jiwanya merindukan pertemuan dengan Allah Ta'ala, karena siapa saja yang senang bertemu Allah, maka Allah juga senang bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Di kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dijelaskan ya. Ya, kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, umumnya orang sih nggak suka mati, umumnya orang. Tapi nanti ketika hari H kematiannya, saat nyawa sampai di kerongkongan, Allah tampakkan kepadanya tempat tinggalnya. Begitu dia melihat tempat tinggalnya surga, maka dia mau dengan senang hati menghadap kepada Allah. Pas sakaratul mautnya. Nah, karena dia senang menghadap kepada Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya dalam keadaan ridho itu. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud dan Ibnu Majah yang versi Ahmad redaksinya mirip di Al-Fajr ayat 27 itu. Orang yang akan meninggal itu dibisiki oleh malaikat yang bagian berbisik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang,
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridho. Malah dalam kitab At-Tadhkirah itu dikutip satu riwayat, walaupun riwayat ini ada yang melemahkan. Dalam riwayat itu begitu orang yang akan mati itu ngelihat surga, ditawari mau lanjut apa balik lagi ke dunia. Maka si orang yang akan meninggal itu ngelihat ke arah dunia sambil berkata, kembali ke tempat yang sumpek itu, balik terus lanjut aja. Nah, jadi nggak mau balik ke dunia lagi, karena dunia ini darul humum, tempat orang bersedih, orang sumpek, ngrasakno bojo cerewet. Tibalah saatnya waktu yang dijanjikan itu sudah kian dekat. Dia hendak meninggalkan dunia beserta seluruh perhiasannya yang fana untuk bertemu dengan Rabb-Nya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dia tidur di ranjang kematian. Dia mengingat-ingat berita yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau karena orangnya biasa melepaskan, ketika akan pergi meninggalkan dunia, ya dia santai aja. Kenapa? Karena sudah biasa melepaskan. Nah, kita ini di dunia ini dilatih oleh Allah untuk belajar melepaskan. Melepaskan anak kuliah di Eropa, melepaskan anak kerja di Amerika misalnya, melepaskan sedekah harta dengan sedekah infak zakat, melepaskan aneka jabatan yang memang udah waktunya pensiun dan macam-macam lah. Itu latihan sebenarnya, bahwa puncaknya nanti kita akan melepaskan semuanya, termasuk keluarga kita, anak-anak kita, untuk kita lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Nah, bagi ahli dunia, maksudnya yang polid melepaskan, itu biasanya akan terasa berat perpisahan itu, sehingga kemudian bisa jadi naudzubillah yang ditakutkan dia tidak ridho, dia nggak mau mati. Kalau nggak mau mati, Al-An'am ayat 93, surah Muhammad ayat 27, dipukul sama malaikat, dipaksa keluar sambil dibentak, ya ayyatuhan nafsul khabisah, jiwa yang busuk, ayo keluar, dipaksa keluar. Surah Al-An'am ayat 93 dan surah Muhammad ayat 27. Dipaksa keluar. Itu kenapa? Karena nggak mau keluar, padahal ajal harus tepat waktu. Malah negosiasi di surah Al-Munafikun ayat 10 itu. Ya, 11-nya ditolak negosiasinya, karena harus meninggal tetap, itu seperti itu. Pun lanjut. Dari Yazid ibn Asom, dia berkata, Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menderita sakit parah di Mekah, sedangkan tiada seorang pun keponakannya di dekatnya. Beliau berkata, keluarkan aku dari kota Mekah, karena aku tidak akan mati di sini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahuku bahwa aku tidak mati di kota Mekah. Yazid berkata, kami membawanya hingga kami sampai di Sarof, dekat pohon yang dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyegamahi Maimunah radhiyallahu anha pertama kali di bawah naungannya. Yazid meneruskan kisahnya. Maimunah radhiyallahu anha meninggal dunia tatkala kami meletakkan jasadnya di liang lahat. Aku melucuti selendangku lalu kuletakkan di bawah pipinya di lahat. Tetapi Ibn Abbas mengambil selendang itu dan mencampakkannya, karena biasanya bagian pipi itu nempel ke tanah. Ya, jadi jenazah itu diletakkan di liang lahat, tali-tali pengikat kafan itu dibuka semua.
Terus bagian wajah dibuka, ditempelkan di tanah biasanya. Bagian pipinya itu ditempelkan di apa? Dimiringkan, ya dimiringkan. Ya itu dilahat kan sudah miring posisi. Dilahat, di liang lahat. Kenapa kok dibuka Ustadz? Apa kalau nggak dibuka nanti bisa jadi pocong? Enggak. Bukan, itu mitos itu. Mitos. Tapi yang betul adalah gini, kenapa kok dibuka tali pocong itu? Karena kalau nggak dibuka, jasad manusia itu pada umumnya akan membesar. Akan membesar. Iya, bengkak ya, betul. Nah, kalau nggak dibuka nanti takutnya tidak menghormati dia sebagai manusia, meleketet gitu, kayak lepet gitu nanti. Makanya disunahkan untuk dibuka. Sunah itu untuk menjaga nilai kemanusiaannya itu supaya nanti dia tidak meleketet itu. Perempuan nggak tahu kalau di dalam gitu. Kenapa? Perempuan nggak tahu gitu. Oh, nggak tahu gimana sih? Nggak tahu kalau nggak turun ke bawah gitu biasanya. Oh iya iya. Laki kan biasanya. Iya. Allahu Akbar. Wafatnya Maimunah radhiyallahu anha wafat pada tahun 51 Hijriah dalam usia 80 tahun. Atok berkata Maimunah radhiyallahu anha meninggal di Sarof. Maka saya keluar bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ke sana. Dia berkata, jika kalian mengangkat peti mayatnya maka janganlah menggoyang dan mengguncangkannya. Maksudnya yang tenang, jangan buru-buru. Demikianlah telah pergi ibu kita Maimunah radhiyallahu anha untuk bertemu dengan kekasih suami dan nabinya di Jannatul Firdaus yang paling tinggi, sebagaimana diutamakan dengan kemuliaan berupa menikah dengannya di dunia. Keselamatan atas Maimunah radhiyallahu anha dan keselamatan atas seluruh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin radhiyallahu anhun. Keutamaan yang penuh berkah. Kemuliaan nasab. Nasabnya yang mulia dan suci memiliki pengaruh besar dalam kejernihan jiwa dan ketinggian derajat ruhaninya. Sehingga beliau sangat ingin menjadi istri sang pemuka orang-orang awal dan orang-orang akhir. Tak mengherankan karena kedudukan sebagai istri Nabi Muhammad SAW adalah harapan tertinggi yang diinginkan oleh seluruh wanita muslimah, siapapun dia di dunia ini. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "An-nasu ma'adinun khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu." Manusia itu bagikan barang tambang. Sebaik-baik mereka pada masa jahiliyah adalah yang terbaik dari mereka pada masa Islam apabila mereka memahaminya. Maksudnya apa? Ada orang hebat di waktu masih kafirnya, begitu masuk Islam biasanya jadi muslim yang hebat itu. Makanya kan di kita ini kebanyakan ya, kalau ada orang murtad, kebanyakan ini itu adalah dari kalangan orang-orang yang lemah secara ekonomi, kebanyakan lemah secara akal, biasanya bodoh maksudnya. Kalaupun ada orang yang pinter, itu biasanya lebih kepada tersesat, terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang dia tidak bisa mensortir atau menfilter dan terperangkap dengan pemikiran-pemikiran baru yang menurut dia luar biasa, padahal dia sedang terkecoh sebenarnya. Nah, ini berbeda dengan orang di luar Islam yang masuk Islam. Kebanyakan itu orang-orang pinter kebanyakan. Karena memang dalam Islam itu untuk supaya orang masuk Islam kan tidak boleh main paksa. Kalau mereka kan bisa main paksa. Kalau dalam Islam kita nggak boleh juga tipu-tipu, tidak boleh. Harus tulus karena memang dia pengen masuk Islam. Beberapa kali saya membantu orang bersyahadat itu, saya tanya, ini
Ada yang maksa apa enggak? Tidak boleh. Makanya kebanyakan orang yang betul-betul masuk Islam itu kebanyakan orang-orang yang pinter, orang-orang yang hebat. Makanya kan ada ayat yang menunjukkan bahwa di saat ada orang yang murtad, bersama dengan itu akan ada orang yang masuk Islam yang lebih hebat daripada yang murtad itu. Dan kita tahu di belahan negeri di Eropa sana, di Inggris bahkan ya, terus kemudian di mana lagi, di Jepang itu sudah mulai banyak yang berduyun-duyun masuk Islam gitu. Dan mereka rata-rata memang lebih baik gitu daripada yang murtad-murtad itu. Nah, dan saya ulang sekali lagi, sebagaimana mereka dulu ketika masih kafirnya atau masih jahiliyahnya mereka hebat, maka ketika masuk Islam pun mereka bisa menjadi muslim yang hebat. Berapa banyak di antara kita yang sudah Islam 7 turunan kalah disalib sama yang baru masuk Islam. Disalib ya. Disalib itu dibalap. Kalau ini tenis lapangan nih kali ini. Kan ada badminton, ada tenis, ini tenis nih gini kategori. Oh, ada padel sekarang. Ini yang dibanting bisa medali itu apa itu? Beda. Enggak, Pak. Oh, ini bolanya jatuh baru dipukul. Oh, enggak, kan ada yang dibanting juga enggak apa itu. Enggak bisa. Bukan ya. Dibanting patah. Patah raket dibanting. Pun lanjut. Beliau juga bersabda, innaman nasu kaibilin mi'atin la takadu tajidu fiha rohilatan. Manusia itu bagaikan onta yang jumlahnya 100, tetapi nyaris engkau tidak mendapatkan satupun yang dapat dikendarai. Nabi maksudnya apa? Saya nggak tahu juga maksudnya apa ini. Manusia itu bagaikan onta yang jumlahnya 100, tetapi nyaris engkau tidak mendapatkan satupun yang dapat dikendarai. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan agar jangan sampai seorang lelaki peminang tidak mengetahui asal dan sumber tambang. Oh, ini maksudnya ya. Dari perempuan yang dia pinang untuk menjadi istrinya. Beliau bersabda, jauhilah si cantik yang beracun. Para sahabat bertanya, apakah si cantiknya beracun itu? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorang perempuan cantik pakai qaf yang tumbuh dewasa di tempat yang buruk, sumber yang suci, tempat tambang yang mulia, keluhuran, hubungan persemandaan dan tanah subur menjadi tempat tinggal Maimunah radhiyallahu anha di antara individu keluarga yang penuh berkah ini, serta din yang dia termasuk kalangan pertama yang memeluknya. Itu adalah faktor terbesar yang membuat dirinya berkilau, keadaannya tinggi, ambisinya kuat untuk menggapai tingkatan termulia, berpalingnya dia dari keperhiasan duniawi yang fana, serta kemauannya untuk meraih sesuatu yang kekal abadi. Jadi kalau saya membayangkan kalau dikaitkan dengan tambang dan onta tadi berarti gitu, tidak semua gadis itu layak untuk dijadikan sebagai istri, kira-kira gitu. Ya, tidak semua wanita bisa gadis wes. Wah, protes saya gadis. Karena merasa enggak kan. Saya mau terangkan dulu gini. Di sini kita diajarkan tentang selektif dalam memilih pasangan. Kalau Nabi itu mengingatkan 4 ya. Pertama, lijamaliha, karena cuantiknya atau karena gantengnya boleh. Jadi pertimbangan tidak apa-apa. Jadi cantik dan ganteng buat pertimbangan boleh tidak apa-apa. Tapi nanti ada akhirnya ya. 5 liha, karena hartanya boleh tidak apa-apa. Pertimbangan untuk ekonomi boleh jadi pertimbangan, boleh tidak apa-apa. Ini pertimbangan aja. Lina sabiha, karena garis keturunannya. Kemudian yang terakhir lidiniha, karena agamanya. Nah, wanti-wanti yang terakhir ini fadfar bidatidin taribat yadak. Pilihlah yang agamanya bagus, maka kamu akan beruntung. Nah, kalau di hadis yang lain Nabi menambahkan yang kamu ridho dengan agama dan akhlaknya. Makanya kalau ada yang melamar putri kita, biarpun tampan, biarpun kaya, biarpun keturunan baik-baik, asal soleh, terima jadi menantu. Betul. Iya betul. Nah, iya.
Nggih. Kalau ada yang lamar putri kita, biarpun tampan, biarpun kaya, biarpun keturunan baik-baik, asal soleh, terima jadi menantu. Nah iya. Nah ini usaha. Nah paling enggak agamanya bagus lah kata Nabi itu. Gitu. Nah agama yang bagus itu biasanya dikaitkan dengan praktek kehidupan sehari-harinya, hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya dengan sesamanya. Makanya ya harus berusaha itu aja. Jangan sembarangan membeli kucing di dalam sarung. Kok sarung apa? Karung, ya karung. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Bisa dipahami insyaallah nggih. Ya. Harus hati-hati. Makanya saya kadang pesan ke orang yang akan menikah itu, sendiri mungkin tidak enak, tapi salah pilih suami itu jauh lebih nggak enak lagi. Iya sendiri itu tidak enak memang, mungkin tidak enak mungkin, tapi salah pilih suami itu jauh lebih nggak enak lagi. Oh lanjut. Optimisme Nabi Muhammad SAW menikahi Maimunah radhiyallahu anha sesudah beliau mengganti nama Barroh. Jadi tadinya namanya Barroh radhiyallahu anha menjadi Maimunah radhiyallahu anha karena akibat dari nama, walau hanya secara bahasa, ketika dia sedang tidak ada di rumah, bir kebaikan tidak ada di rumah. Seolah-olah ada yang masuk rumah lalu dia bertanya, apakah di sini ada Barroh? Lalu dijawab tidak ada. Kemudian dipahami bahwa tidak ada Barroh atau bir kebaikan di rumah itu. Maka Nabi nggak suka, ganti aja lah Maimunah. Nabi Muhammad SAW menamainya dengan Maimunah karena pernikahan beliau dengan dia dilakukan di sebuah tempat yang bernama Al-Maimunah Al-Gharra, yang merupakan jalan beliau untuk memasuki Ummul Qura, yaitu Mekah, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Beliau memasukinya bersama seluruh sahabatnya dalam keadaan aman tanpa rasa ketakutan sama sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai optimisme yang baik. Tatkala Suhail bin Amr akhirnya masuk Islam radhiyallahu an datang pada saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, akan dimudahkan urusan kalian suhila amrukum. Beliau juga bersabda, perbaguslah nama kalian dan nama anak-anak kalian. Jadi delegasi Mekah dari kalangan orang-orang kafir namanya Suhail. Suhail itu artinya gampang. Kata Nabi, insya Allah ini urusan kita akan dipermudah ini oleh Allah ini, kata beliau gitu. Itu namanya al-fa'al optimis namanya. Makanya kalau ngasih nama itu yang baik-baik gitu. Anis. Intim apa Bu? Intim harmonis. Nah, itu anis. Romantis. Okay. Yang jelas di Al-Qur'an ada ya. Jelas. Hatta tasanis itu kalau di Al-Qur'an kan kalau kita bertamu kan harus hatta tasanisu, harus sampai kalian merasa nyaman. Jadi anis itu orang yang bikin nyaman. Allah pun. Itu namanya al-fa'al optimis. Dalam Islam boleh tidak apa-apa. Makanya kalau ngasih nama yang bagus-bagus. Kadang kita ini repot. Usaha-usaha kita itu namanya nama yang biasa-biasa. Warung sederhana misalnya. Sederhana terus. Pagi sore. Iya sukses. Tapi akhirnya ada yang asli, ada yang nggak asli. Iya Bu, ya sukses. Yang malah kalau misalnya ini setan
Nah itu, ya itu. Lawang setan. Saya termasuk nggak mau beli di warung yang namanya gitu, nggak mau saya. Kecuali di traktir. Kalau di traktir kan dibelikan, ya, gimana? Ya, jadi itu. Lawang setan. Oh lanjut. Jadi pasti nama yang baik-baik. Misalnya toko-toko itu ada berkah jaya gitu. Berkat jaya. Maju mundur. Maju mundur agama juga mundur. Atau Makmur Jaya. Subur boleh. Apalah terserah. Saya nggak hafal nama-nama toko. Komitmen Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Hudaybiyah menetapkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin boleh tinggal di Mekah selama 3 hari untuk menunaikan umrah. Tatkala waktunya sudah hampir habis, Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada orang-orang Mekah memberi penundaan waktu agar beliau dapat menyempurnakan pernikahan beliau dengan Maimunah radhiyallahu anha. Rasulullah Muhammad SAW minta tambahan waktu dengan tujuan untuk mengislamkan orang-orang yang masih saja kafir dengan lisan mereka, menentang Islam dan dengki terhadapnya. Tatkala 2 orang utusan Quraisy datang menjumpai beliau untuk meminta beliau segera keluar meninggalkan Mekah karena waktu yang dijanjikan sudah habis, Nabi Muhammad SAW bersabda dengan tutur kata yang halus, "Apakah kalian memperkenankan saya untuk menjadi pengantin di tengah kalian? Kami akan membuat makanan dan kalian dipersilakan hadir menikmatinya." Akan tapi kedua utusan Quraisy itu mengetahui bahwa Mekah tidak boleh dibuka pintunya untuk Muhammad SAW ketika waktu tinggalnya sudah habis dan tak boleh ada penambahan waktu. Keduanya menolak permintaan Rasulullah Muhammad SAW itu dengan kasar. "Kami tidak butuh makananmu, keluar dari Mekah dan tinggalkan kami." Rasulullah Muhammad SAW memenuhi perintah mereka berdua sebagaimana bentuk komitmen memegang isi perjanjian. Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada kaum muslimin untuk segera berangkat melalui lisan bekas budak beliau Abu Rafi' di Mekah untuk segera menyusul menemani Maimunah radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu dalam perjanjian dengan orang kafir sekalipun beliau tepati. Nabi tidak mengingkari. Jadi perjanjian dengan orang kafir sekalipun beliau menepati dan tidak mengingkari. Karena memang ciri seorang muslim, seorang mukmin sejati itu seakan selalu menepati janji walaupun dengan orang di luar Islam sekalipun. Ya, memang tidak adil itu. Perjanjian Hudaybiyah itu tidak adil. Zahir kasat mata merugikan kaum muslimin itu. Tapi Nabi tetap menjaga komitmen. Tapi kan Allah punya cara sendiri. Akhirnya mereka yang melanggar perjanjian itu kan, akhirnya disikat oleh Rasulullah Muhammad SAW dan berujung pada Fathu Mekah, terbukanya kota Mekah atau ditaklukkannya kota Mekah itu. Kesaksian agung dan sanjungan yang luhur. Maimunah radhiyallahu anha menjalani kehidupannya dengan hati dan seluruh anggota tubuhnya bersama keberkahan wahyu yang turunkan kepada Al-Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memindahkannya ke tataran praktis amaliyah, dan beliau rajin mengerjakan sholat tahajud pada malam hari, shaum sunnah pada siang hari, serta mengerjakan berbagai kebaikan, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan beliau dan saudara-saudara perempuannya bahwa mereka memiliki iman yang kokoh. Betapa agung kesaksian ini, menambah keutamaan yang sudah ada pada dirinya dan keagungannya disaksikan oleh sejarah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwat mukminah itu adalah Maimunah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Fadl istri Abbas radhiyallahu anhuma, Salma istri Hamzah radhiyallahu anhuma, Asma binti Umais radhiyallahu an, Asma binti Umais radhiyallahu an, saudara perempuan seibu mereka."
Salah satu sebab keutamaan dan keterkenalannya adalah dia merupakan wanita terakhir yang dinikahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dirinya ditutuplah sejarah Ummahatul Mukminin. Dia menjadi penutup yang baik karena dia adalah wanita yang bertakwa, selalu menyambung silaturahim, dan berdasarkan kesaksian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu riwayat yang menyebutkan tentang Maimunah radhiyallahu anha adalah bahwa dia termasuk salah seorang wanita yang hafal Al-Quran, meriwayatkan banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang mulia, dan tiada yang mengalahkannya dalam hal itu kecuali Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai mereka semuanya, amin Allahumma. Jadi ada 3 istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan hafal Al-Qur'annya, yaitu Ummu Salamah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan Maimunah radhiyallahu anha. Itu seperti itu. Kalau mendapat pengakuan dari Nabi tentang ketakwaannya, berarti betul-betul bertakwa. Ikrar pengakuan Nabi atas istrinya dan beberapa wanita yang solihah itu untuk memberikan label pada beliau semua, itu label atau sebutan yang baik, yang itu nanti harus diteruskan oleh orang-orang sesudahnya untuk menghormati yang bersangkutan, karena Nabi telah memberikan penghormatan. Jadi kepada orang-orang yang kepadanya Nabi memberikan penghormatan, maka generasi setelahnya pun harus memberikan penghormatan kepadanya, termasuk kita. Jadi kita harus memberikan penghormatan kepada para ummahatul mukminin, itu para ibunda orang-orang yang beriman. Kemauan kuat untuk menegakkan aturan Allah. Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha memiliki kemauan yang sangat kuat untuk mempraktekkan aturan Allah, dan beliau tidak mau mendahulukan kasih sayang, kelembutan, dan hubungan kerabat mengalahkan penerapan syariat Allah. Dia mengetahui secara pasti bahwa kehidupan suci dan bersih itu tidak akan terwujud kecuali di bawah naungan kehidupan bersama syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau perihal syariat, beliau tegas, beliau kuat dalam mengamalkan aturan-aturan dalam syariat. Pernah, ini contoh ya, misalnya ini contoh aja. Pernah ada seorang ibu bertanya kepada seorang syekh, anak saya habis main bola, capek tidur saya. Saat itu waktu sholat sudah mau habis, saya mau bangunin nggak tega saya, kan capek, nggak tega saya. Gimana saya? Kata ibu itu. Kata syekh itu belum balik nanya, andaikan anak ibu tidur di kamar, terus tiba-tiba AC-nya terbakar, apa yang ibu lakukan? Wah, saya bangunin saya. Ya, itu baru AC terbakar. Bagaimana kalau anak ibu terbakar di api neraka? Bangunkan. Jadi kadang ada sebagian orang tua itu enggak berani tegas kepada anak, karena dengan dalih kasihan, tanpa dia sadari dia telah tega menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Ada seorang anak pulang bawa mainan temennya misalnya. Kita kenal lah mainan anak kita atau cucu kita ya. Kok ada mainan baru ini? Nah, ini mainan siapa? Kalau terbukti misalnya itu ngambil dari temennya, atau terjadi akad jual beli padahal itu mainan yang berharga, karena anak kecil tidak sah akad jual belinya, maka kembalikan. Kecuali atas pengetahuan ibunya. Telepon, "Bu, tadi anak saya ini." "Oh, tidak apa-apa, jangan." Ya wis. Kenapa? Karena membiarkan anak itu dalam ketidakbaikan itu sama dengan kita rela anak itu tidak baik sampai hari tuanya. Jadi kalau kita mendiamkan anak itu dalam ketidakbaikan, itu sama dengan kita rela dia tidak baik sampai hari tuanya. Makanya harus ingatkan. Itu seperti itu. Ya paling enggak didoakan lah. Ini paling tidak itu seperti itu. Jadi ya berkasih sayang, tapi kalau babnya masalah syariat ya tidak boleh.
Itu seperti harus mirip aturan syariat misalnya gitu. Ini contoh aja. Dari Yazid dia berkata bahwa sanak kerabat Maimunah radhiyallahu anha datang menjumpai dirinya dan masuk ke rumahnya. Maimunah radhiyallahu anha mencium bau minuman keras dari mulutnya. Lantas dia berkata, jika kamu tidak mau keluar untuk menjumpai muslimin dan mereka menderamu dengan pukulan, maka kamu tidak boleh masuk ke rumahku lagi selamanya. Jadi tegas beliau, karena dulu dalam hudud, ketentuan hudud ya, orang yang telah minum minuman keras itu dicambuk 100 kali. Demikianlah dia memberikan pelajaran kepada kita untuk lebih mendahulukan aturan Allah, hukumnya dan perintahnya dari segala bentuk hubungan lainnya, agar syariat Allah menjadi yang menang dan mengawasi semuanya. Oleh karena itu dia menyucikan dirinya dengan syariat yang dia tegakkan dari berbagai kekurangan diri, keraguan dan kekotorannya. Sesungguhnya rahmat dari segala rahmat itu terkandung dalam sikap bersegera memberlakukan aturan Allah dan melaksanakan hukum-hukumnya. Semua itu dilakukan dengan melatih diri, menyucikan, menutup kekurangan yang ada, menegur orang lain yang tergoda untuk melakukan dosa besar serta melanggar aturan Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu." Wa qara hadhil ayata kullaha ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minati yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la yu'sinaka fi ma'rufin fabay'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fauqiba bihi fahuwa kafaratuhu wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah 'alaihi insya'a ghafarola wa insya'a adzabahu. Berbaiatlah kalian kepadaku, janji maksudnya, janji setia kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalian tidak mencuri, kalian tidak berzina. Kalau orang Jawa bilang moh limo, moh maling, moh madon, moh itu minuman keras mau madat namanya. Apa istilahnya lalis ya. Boy moh limo nih. Kemudian beliau membaca masak macak mana wedok. Kemudian beliau membaca ayat ini seluruhnya yang artinya, wahai Nabi, apabila datang kepadamu para mukminah. Maaf suara Ustadz hilang. Suara saya hilang. Suara saya ada, Bu. Ada suara saya? Suara saya terdengar enggak? Halo. Wahai Nabi, artinya wahai Nabi, apabila datang kepadamu para mukminah membaiatmu bahwa mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh anak-anak mereka, mereka tidak melakukan kebohongan, dan yang mereka buat sendiri di antara tangan dan kaki mereka, dan mereka tidak memaksiatimu dalam kebaikan, maka biarkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Mumtahanah ayat 12. Barang siapa yang memenuhi janjinya di antara kalian, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Sedangkan siapa saja yang melanggar janjinya kemudian dia sudah dihukum atas perbuatan itu, maka hukumannya itu menjadi penghapus dosanya. Adapun siapa saja yang melanggar janjinya lalu Allah menutupinya, maka jika Allah menghendaki maka dia mengampuninya, dan jika Allah menghendaki maka dia menyiksanya. Makanya pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat itu dulu ada yang datang menghadap sama Nabi ngaku dihukum, ada yang dicambuk, ada yang dirajam, ada yang diasingkan sesuai dengan ketentuan hukum.
Tapi ada juga yang diem, nggak ngomong tapi tobat. Itu juga nggak apa-apa, suruh pilih. Nah, kata Nabi kalau lapor nggak apa-apa, nanti saya hukum, kata Nabi. Atau diem tapi tobat. Kenapa? Nggak apa. Tapi orang macam-macam saat itu. Jadi ada yang memang mungkin dia merasa sangat berdosa, dia merasa lebih suka dihukum saat itu. Ya, nyatanya saat itu ada yang mengaku, walaupun ada yang mungkin yang tidak mengaku, tapi yang penting tobat. Akhirnya kita sudah menjalani episode demi episode kehidupan bersama Ibunda Maimunah radhiyallahu anha binti Haris. Kita sudah melihat kehidupannya yang berisi pelajaran dan perenungan dengan harapan agar menjadi pendorong bangkitnya cita-cita dan semangat pada kaum wanita kita dan seluruh akhwat muslimah kita. Dan mereka mau memegang Islam sekuat tenaga serta mereka menjadi istri dan ibu yang salihah dalam rangka mempersiapkan generasi muslim yang tangguh. Kita berharap mereka dapat melahirkan mujahid yang mampu menyelamatkan dunia Islam dari keadaannya sekarang agar kembali menapaki tempat tertinggi sebagaimana yang terjadi pada masa lampau, menuntun kafilah Islam menuju kemuliaan puncak peradaban hakiki yang sahih, merengkuh dunia ini menuju cahaya kemajuan serta kehidupan yang damai dan aman. Sudah sepantasnya pada akhir pembicaraan tentang Ummahatul Mukminin ini kita mengingat kembali seorang pria yang wafat meninggalkan mereka dalam keadaan ridho kepada istri-istrinya yang suci itu, yang jumlahnya 9 orang. Para penyair kenamaan menggubah sajak tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW yang dikawat oleh beliau berikut ini. Rasulullah SAW wafat meninggalkan 9 wanita. Kepada mereka kemuliaan disandarkan dan dinasabkan. Mereka adalah Aisyah, Maimunah, Sofiyah, Juwairiyah bersama Saudah, kemudian Zainab radhiyallahu anhunnya. Demikian pula dengan Ramlah bersama Hindun dan juga Hafsah. 3 dan 6 keteraturan mereka terdidik. Mereka itu bukan istri pertama Nabi Muhammad SAW yang suci. Khadijah binti Khuwailid yang wafat 3 tahun sebelum hijrah. Bukan pula Zainab binti Huzaimah bin Haris binti Haris al-Hilaliyah yang wafat pada tahun keempat Hijriah. Mereka adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya 11 orang total. Nabi Muhammad SAW menyunggamai mereka semuanya dan beliau wafat dalam keadaan meninggalkan 9 orang istri. Selain Maria Al-Qibtiyah yang menjadi budak perempuan beliau, yang kemudian ketika melahirkan putra beliau Ibrahim dia menjadi merdeka. Maria radhiyallahu anha meninggal dunia sesudah Nabi Muhammad SAW pada tahun 16 Hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu yang mau tanya. Boleh. Kalau misalnya ada temannya nih kena misalnya, jadi dia tuh harus kemonya sampai 35 kali, jadi selama bulan puasa ini dia tidak bisa puasa. Itu membayar fidyahnya itu sesudah kita menjalani itu apa sebelum puasa kita bayar fidyah? Kalau di fikih idealnya fidyah itu dibayar setiap hari. Jadi di hari di mana beliau tidak puasa, di hari itu beliau bayar. Itu idealnya itu. Ya itu aja sih. Ya. Ya. Beda pendapat sih. Yang langsung itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau pernah bayar langsung sebulan ketika beliau sepuh. Cuman kalau di fikih-fikih itu praktek yang ideal itu sehari ya dikeluarkan. Sehari dikeluarkan. Kalau mau langsung memang ada pendapat yang membolehkan, tapi pasti ada diskusinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh sih, boleh. Secara umum boleh. Yang praktek langsung itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cuman yang ideal sehari tidak puasa, sehari itu dikeluarkan fidyahnya. Terus gitu aja. Satu kali makan, lebih tepatnya Bu, 1 mud. 1 mud makanan pokok. 1 mud itu apa? 1 liter. 1 liter beras. Bagus, saya mau terangkan lebih detail ya.
Kalau ayatnya, ini kan karena kita bicara fikih ya. Kalau ayatnya kan ngasih makan orang miskin. Wa 'alladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu mengganti puasa di hari yang lain, maka dia fidyahnya memberi makan satu orang miskin. Kalau ibu memberi makanan matang, konteksnya kita dengan masa Nabi itu beda. Bedanya apa? Kalau di masa Nabi dulu makanan pokoknya itu kurma atau roti gandum yang notabene tahan. Kalau kurma sampai setahun bahkan lebih. Kalau gandum bisa tahan sampai berpekan-pekan, bisa berminggu-minggu roti gandum itu. Nah, sementara kalau kita kopas dengan orang dulu, sementara masakan matang kita ini kan nggak tahan lama. Ngerinya nggak sesuai dengan perintah ayat itu memberi makan. Contoh gini misalnya, ibu pas ngasih makanan matang ke orang miskin itu, dia lagi kenyang. Nah, ntar aja makannya, ketiduran dia sampai basi. Kalau basi, udah nggak kemakan, dibuang. Yang aman itu beras. Ya, bagus. Kalau uang boleh apa tidak? Sebagian para ulama mengatakan begini yang saya tahu ya. Kalau kita memberikan uang, padahal perintah ayatnya memberi makan. Ngerinya nanti kalau diberikan uang nggak dipakai buat makan, tapi buat beli token listrik, buat beli paket data, buat beli pulsa. Makanya kalau bisa atau buat beli rokok, maka yang betul adalah beri beras dengan niat bayar fidyah plus uang boleh tidak apa-apa. Kan beras kan butuh dimasak kan? Per hari 1 liter. Ya. Lebih boleh, kurang jangan. Kalau tadi misalnya mau sekalian deh, ya harus saya akui ada beda pendapat, cuman dulu yang mempraktekkan langsung dikumpulkan banyak itu sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Oke, monggo yang lain silakan. Sembako boleh, tidak ada masalah. Ada berasnya tapi kan? Harus ada berasnya. Oh kan makanan pokok. Harus makanan pokok. Kalau misalnya dia makan sagu ya sagu. Enggak harus beras. Jadi makanan yang penting ada makanan pokoknya. Ya. Jadi sembako boleh, yang penting ada makanan pokoknya. Enggak ada masalah. Boleh. Justru yang pokok itu berasnya itu, karena makanan pokok itu 1 liter minimal. Lebih boleh, kurang jangan. Monggo yang lain silakan. Nggih, Bu. Baik. Asal seiman sampai. Dalam hadis Sahih Muslim, anak di situ Nabi menggunakan kata walad. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang. Iya, jadi nggak ada masalah sampai insyaallah. Yang lain silakan. Ustaz, kalau dikasih makanannya dia nggak suka, dikasih lagi, bilang kasih Kalau perintah Nabi itu kalau diberi itu terima saja. Kalau mau silakan dimakan, kalau enggak mau ya kasih. Tapi kalau diberi dan ditawari itu beda. Kalau ditawari boleh kita mengatakan, udah Bu, enggak usah, makasih saya ya. Kalau diantri berarti kan dikasih berarti ya. Nah, saya secara pribadi itu kalau diberi saya terima. Secara prinsip kalau ibu-ibu mau silakan dimakan sendiri. Kalau enggak dikasih ke orang lain enggak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, kalau ditawari boleh pilih. Maaf aku lagi enggak. Itu seperti itu. Kalau saya ditawari tergantung, kalau saya suka ya saya mau tapi malu saya. Jadi boleh. Sehingga di kampung itu ada anekdot ya. Kan kalau ruah gini bikin apem. Iya, sama pisang raja. Ya, apem itu udah kata afun, maaf, mohon maaf. Jadi saya dulu pernah punya ide nakal, yo mosok apem tuh sekali-kali burger gitu loh, saya bilang gitu. Jadi apem itu dikirim ke tetangganya. Nanti rupanya tetangga ini ngirim apem ke tetangganya lagi. Muter sampai ke pemberi pertama gitu.
Loh, iki kan apemku yang tadi ternyata muter. Karena semua pada bikin apem. Seorang bosen mangan apem. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Dan kita doakan untuk ibundanya Ibu Desi dan Mbak Lala yang baru meninggal. Kita doakan semoga Allah rahmati kedua beliau ini. Allah terima amal kebaikannya, Allah ampun dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan beliau berdua ini termasuk hamba-hamba Allah yang Allah seruan dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kita doakan semoga segenap keluarga yang ditinggalkan dianugerahi oleh Allah kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat. Amin. Allahumma amin insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Apa? Saya pemerintah. Kenapa? Oh, makanan.